Ini adalah kisah tentang seorang ulama yang sangat terkenal, khususnya di kalangan pesantren-pesantren di Nusantara. Dikisahkan, beliau pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak masuk akal, memilukan. Pada suatu ketika, saat dirinya sedang menyusun sebuah kitab, baru saja sampai pendahuluan dari kitab itu, tiba-tiba ilmunya hilang, sehingga beliau tidak bisa melanjutkan kembali menyusun kitab yang sedang ia susun. Tentu saja, peristiwa ini sangat memilukan dan juga menggelisahkan. Sungguh, sekiranya apa yang sebenarnya terjadi? Dan berikut kisah lengkapnya. Di kalangan pesantren, ada satu kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab dengan nama Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini tidak asing lagi di telinga para santri di seluruh Nusantara. Bahkan sering terdengar pertanyaan di antara sesama mereka, apakah kamu sudah hafal Alfiyah? Hal ini seakan menegaskan suatu pernyataan bahwasannya jangan pernah mengaku jadi santri kalau belum pernah hafal kitab Alfiyah. Kitab yang luar biasa populer ini disusun oleh seorang ulama. Beliau adalah Imam Ibnu Malik, dengan nama lengkapnya Syekh Al-Alamah Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malik At-Ta'i. Beliau dilahirkan di Jayan, yaitu sebuah kota kecil Andalusia yang sekarang merupakan salah satu provinsi di negara Spanyol. Kitab yang mengkaji ilmu nahwu dan sorot, yaitu dua cabang ilmu yang mempelajari tentang gramatika bahasa Arab ini, dibuat dan disusun dalam bentuk bait-bait nadom yang jumlahnya 1002 bait nadom. Dikisahkan, ketika kitab ini dibuat dan disusun, ada peristiwa yang sangat memilukan dan menggelisahkan menimpa kepada penyusunnya. Kisah yang sangat memilukan itu terjadi pada saat Ibnu Malik sedang menyusun kitab Alfiyahnya. Tepatnya masih dalam pendahuluan pada bait nadom wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa ikotan Alfiyat ibni Mu'ti, yang artinya kitab ini menuntut kerelaan tanpa kemarahan, dan kitabku ini melebihi kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Sampai di sini Imam Ibnu Malik hendak menjelaskan kepada pembacanya bahwa kitabnya itu lebih unggul dan lebih komprehensif dari kitab karya ulama sebelumnya yang tidak lain merupakan gurunya sendiri, yakni Yahya Ibnu Abdil Mu'ti bin Abdin Nur Aziz Zawawi Al-Maghribi, atau dengan nama populer Imam Ibnu Mu'ti. Setelah bait nadom di atas itu, kemudian Imam Ibnu Malik meneruskannya dengan bait fa'iqatan laha bi alfi baiti. Artinya, kitabku mengungguli kitabnya Imam Ibnu Mu'ti dengan 1000 bait. Ini baru separuh bait. Belum sempurna bait ini dibuat, tiba-tiba saja Imam Ibnu Malik terhenti. Inspirasinya lenyap, ilmunya hilang, sehingga dirinya tidak mampu menulis apa yang hendak ia lanjutkan. Suasana pikiran kosong semacam ini bahkan berlangsung sampai beberapa hari. Hingga kemudian, pada saat dirinya tidur, di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki dalam mimpinya itu kemudian bertanya kepada Imam Ibnu Malik, "Wahai Ibnu Malik, aku mendengar engkau sedang mengarang kitab Alfiyah yang berjumlah 1002 bait nadom, yaitu tentang ilmu nahwu." Lalu Imam Ibnu Malik menjawab, "Betul." Laki-laki tadi melanjutkan, "Sudah sampai mana engkau membuat dan menyusunnya?" Ibnu Malik menjawab, "Sudah sampai pada bait nadom
fa'iqatan laha bi alfi baitin. Lalu, apa yang membuatmu berhenti menuntaskan bait ini? Tanya seorang laki-laki kepada Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik menimpali, aku lesu tak berdaya selama beberapa hari. Inspirasiku hilang, ilmuku lenyap, sehingga aku tidak tahu apa yang harus aku tulis. Aku lanjutkan kitabku tersebut. Laki-laki itu kemudian melanjutkan, apakah kau ingin menuntaskannya, wahai Ibnu Malik? Ibnu Malik menjawab dengan tegas, ya, aku ingin melanjutkan menyusun kitabku. Lalu orang dalam mimpi itu menyambung bait milik Imam Ibnu Malik yang belum sempurna. Lelaki itu menyambungkan baitnya Imam Ibnu Malik dengan bunyi wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyiti, yang artinya orang hidup memang terkadang bisa mengalahkan bahkan 1000 orang yang sudah mati. Terang saja, orang hidup meski cuma seorang, pasti dan dijamin sanggup mengalahkan berapapun banyaknya orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati tidak mampu membela dirinya. Kalimat ini merupakan sindiran kepada Imam Ibnu Malik, karena Imam Ibnu Malik merasa bangga, merasa sombong, merasa lebih hebat dari pendahulunya yang bahkan gurunya sendiri. Sebuah tamparan keras menghantam perasaan sang pengarang Alfiyah, yaitu Imam Ibnu Malik. Segera dalam mimpinya, Ibnu Malik bertanya kepada lelaki yang ditemuinya dalam mimpi, wahai engkau, apakah engkau adalah Ibnu Mu'ti? Ibnu Malik bertanya. Kemudian lelaki itu menjawab, ya, aku adalah Imam Ibnu Mu'ti, gurumu sendiri. Setelah kejadian itu, saat dirinya sudah terbangun dari tidurnya, Ibnu Malik merasa malu, kemudian insaf. Pagi harinya, seketika ia membuang potongan bait yang belum tuntas itu dan menggantinya dengan 2 bait muqaddimah atau pendahuluan yang lebih sempurna dengan bunyi wa huwa bisabkin haizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila. Beliau Imam Ibnu Mu'ti lebih istimewa dariku karena lebih awal, dan beliau berhak atas sanjunganku yang indah. Dan dilanjutkan dengan bait nadhom wallahu yakti bihibatin wafiroh li walahu fi darajatil akhirah, yang artinya, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya yang luas untukku dan untuk beliau Imam Ibnu Mu'ti pada derajat-derajat tinggi di akhirat nanti. Tentu dari kisah di atas ini mengungkapkan sebuah pesan bahwa tidak ada seorang pun, terlebih seorang murid, yang harus menyombongkan dirinya, yang harus membanggakan dirinya, bahkan tidak boleh merasa dirinya lebih hebat, apalagi dari gurunya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.